Halo teman-teman, gimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai SAP khususnya modul Plan Maintenance. Pada sesi kali ini kita akan belajar cara membuat transaksi PM Order. Langsung saja untuk membuat transaksi PM Order, kita masuk ke Tikot IW31. Tampilan awal ini, kita cukup menginputkan 3 parameter. Yang pertama order type, yang kedua priority, yang ketiga bisa function allocation atau equipment. Untuk parameter order type, kita bisa pilih kolom bantuan untuk menginputkan jenis perbaikan apa yang akan kita inputkan. Apakah korektif, atau preventif, atau investment. Ini bergantung dengan tempat perusahaan teman-teman masing-masing. Di sini akan saya coba masuk ke corrective maintenance order. Untuk priority kita bisa pilih salah satu dari 3 opsi ini bergantung dari urgensi perbaikan, bisa low, medium, atau high. Saya pilih medium. Selanjutnya, untuk equipment, kita bisa menginputkan nomor dari objek atau mesin atau kendaraan yang ingin kita lakukan perbaikan. Sedangkan untuk functional location, kita bisa gunakan untuk melakukan perbaikan lokasi, areal, atau bangunan. Nah, kita coba masukkan equipment saja. Di sini saya sudah pernah melakukan perbaikan terhadap nomor equipment 55108. Kita coba lakukan perbaikan ulang. Lalu setelah kita enter, muncul object information, menandakan objek yang akan kita lakukan perbaikan. Nama objek kita adalah monorail. Kita centang. Nah, di sini akan muncul form PM order yang pertama, yang awal. Di sini kita bisa inputkan deskripsi perbaikannya. Kita coba inputkan perbaikan monorail 1. Lalu saya inputkan monorail 1 karena equipment yang akan kita perbaiki adalah equipment atau mesin monorail. Selanjutnya kita perlu menginputkan PM activity type. Di sini kita bisa klik tombol bantuannya. Terdapat beberapa activity type untuk melakukan perbaikan. Kita pilih repair sebagai contoh. Nah, di sini kita bisa tentukan malfunction start-nya terjadi kapan. Saya biarkan standar dulu, saya biarkan sesuai dengan sistem. Dan sudah otomatis terisi work center dan plan-nya. Karena work center dan plan ini sudah diatur dalam masing-masing equipment. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita harus menginputkan spare part yang digunakan untuk melakukan perbaikan. Nah, di sini saya pernah menginputkan 2 nomor untuk perbaikan jenis monorail ini. Yang pertama di 8209498 dan 0813. Ini adalah nomor nomor komponen material yang akan digunakan. Untuk melakukan pengecekan nomor, untuk mencari nomornya, teman-teman bisa lakukan di Tikot MB52 untuk mengecek stok yang ada di gudang. Kita sesuaikan dengan plan dari equipment yang dilakukan perbaikan. Selanjutnya kita inputkan quantity per materialnya, lalu di enter. Nah, komponen yang akan kita butuhkan untuk melakukan perbaikan terhadap monorail adalah bearing roda belakang dan bearing kingpin. Selanjutnya, kita perlu mengatur statusnya. Yang awalnya plan kita ubah menjadi planning complete apabila komponen material telah kita inputkan semuanya. Oke, sudah. Kita ubah menjadi PCOM atau planning complete. Selanjutnya, kita harus merilis PM order ini. Namun, sebelum melakukan rilis, kita harus mengecek settlement rule atau pembebanan biayanya sudah ada. Cek di without default, ternyata di sini masih kosong. Untuk mengisi settlement rule-nya, kita akan bebankan pada cost center. Kita ambil cost center di tab additional data, kita copy. Selanjutnya kita masukkan ke settlement rule-nya. Kategorinya kita pilih cost center atau CTR, dan untuk kode
cost centernya kita paste kode yang tadi kita ambil, di enter. Selanjutnya kembali, ini warning saja karena di sini kita mengoperasikan SAP di server QoS. Selanjutnya, setelah settlement diatur dan ini status juga sudah dibuat menjadi PCOM, kita harus rilis PM order ini. Sebelum rilis, kita pastikan untuk mengetahui nomor reservasi agar dapat dilakukan GR atau good receipt komponen material ini, dua komponen material ini agar dapat di good receipt nantinya setelah proses rilis. Kita rilis, pastikan status berubah menjadi rel, lalu kita simpan. Oke. PM order sudah tersimpan dengan nomor order 3413 dan notification 26861. Selanjutnya, kita perlu melakukan GR terhadap material komponen yang tadi kita atur. Untuk melakukan GR, kita masuk ke tiket Migo. Oke, di tiket ini kita pastikan di sini kita pilih good receipt dan di sini kita ambil yang reservation. Di kolom sebelahnya kita paste nomor reservasinya, lalu di enter. Nah, ini adalah dua komponen yang tadi kita ambil untuk melakukan perbaikan. Kita pastikan dokumen date-nya dan posting date sesuai, karena di sini saya menggunakan server QoS yang terakhir di maintain di 2019, maka di sini saya harus melakukan penyesuaian yang hanya aktif di bulan 6 tahun 2019. Nah, di sini posting date dan dokumen date bisa teman-teman sesuaikan dengan proses good receipt atau pengeluaran material dan penerimaan material untuk dilakukan perbaikan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bawah di tab where, kita masukkan good recipient, penerima dari materialnya, dan storage location. Apabila teman-teman lupa untuk storage location-nya, teman-teman bisa klik tombol bantuan. Ada beberapa gudang yang terdaftar di dalam server QoS ini. Saya pilih di gudang material 0012. Apabila materialnya sudah diatur S-log-nya, di sini akan terisi otomatis. Namun karena di sini belum masih kosong, saya tambahkan manual. Selanjutnya, jangan lupa kita pastikan di bawah item OK sudah terchecklist, lalu kita langsung bisa posting good receipt. Oke, material dokumen posted, artinya good receipt telah selesai dilakukan. Langkah selanjutnya kita balik ke PM ordernya dengan tiket IW32. Ini adalah nomor PM order yang tadi kita buat. Kita masuk, selanjutnya pada sistem status sudah tercatat GMPS. Artinya, proses GR telah selesai dilakukan. Kita cek ke bagian cost. Actual cost yang menandakan sudah terisi sesuai dengan plan cost-nya. Apabila proses GR belum berhasil dilakukan, actual cost masih 0. Nah, karena sudah selesai, kita lakukan tahap penyelesaian PM order. Selanjutnya kita harus melakukan confirmation. Untuk melakukan confirmation, kita masuk ke tiket IW41. Jangan lupa untuk teman-teman copy nomor ordernya. Kita tutup dulu tampilan IW32 dan kita masuk ke tampilan IW41. Di sini nomor order sudah sama. Pastikan posting date-nya terjadi di bulan buku yang aktif. Selanjutnya kita simpan. Ada warning posting date. Tidak apa-apa, kita lanjutkan. Enter. Proses confirmation telah selesai dilakukan. Selanjutnya kita balik ke tampilan IW32.
Karena tadi kita membuat perbaikan korektif, yang mana notification otomatis terbuat, kita coba cek terlebih dahulu damage katalognya atau penyebab kerusakannya. Kita klik di notification, lalu masuk ke malfunction data. Nah, damage katalog ini belum terisi, yang mana nantinya tidak akan bisa dilakukan proses TECO. Jadi kita harus isi dulu. Di damage kita masukkan keterangan kerusakannya. Secara general saya masukkan F100 broken. Untuk cause-nya, penyebabnya saya masukkan not defined. Ini bisa disesuaikan dengan kondisi kerusakan yang dialami oleh objek atau mesin atau kendaraan yang ada di tempat teman-teman semua. Lalu kita complete notification. Selanjutnya masuk kembali ke IW32, masuk ke PM order. Kita laksanakan proses terakhir, yaitu proses TECO, complete technically. Kita klik bendera hitam putih. Kita centang. Oke, PM order telah selesai dilakukan dengan nomor 3413 dan notification 26861. Sekian teman-teman atas penjelasan dari bagaimana cara membuat transaksi PM order. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Apabila teman-teman ada saran masukan, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih, sehat selalu, sampai jumpa.